Kita mencari sesuatu semua keluar, nggak ke dalam. Akibatnya apa? Kalau ada sesuatu yang salah, biasanya kita salahkan yang di luar, bukan yang di dalam. Kita menjadi tidak jujur pada diri kita sendiri, karena kita tidak pernah berfokus pada gue. Jadi Al-Kahfi ini bukan cerita gua fisik, tapi cerita tentang kedalaman diri, jauh melampaui yang realitas, jauh melampaui pikiran manusia yang dangkal, masuk ke dalam. Dan saya bisa buktikan tuh, dari ayat 1 sampai ayat 110, semua mutasabihat, semua cerita tentang perjalanan meniti ke dalam diri yang sangat dahsyat. Beruntung kalau mereka yang sudah bisa mengalami pengalaman ini. Rugi mereka yang belum mengalami pengalamannya. Dan mereka yang tidak mau meniti ke dalam, terlalu banyak keluar, hanya akan disibukkan oleh kebisingan pikiran yang akan membuat dia menjadi diri palsu selamanya. Lalu dia tidak menemukan kesadaran yang sebenarnya, hidup tanpa kesadaran. Itulah yang terjadi. Banyak orang yang melakukan ritual ibadah, habis itu malah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar prinsip moralnya sendiri. Mari kita buka rahasianya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya. Zinatan itu perhiasan. Zinatan laha, perhiasan baginya. Linab luahum ayyuhum ahsanu amala, agar kami menguji mereka siapa di antara mereka yang baik perbuatannya. Bapak Ibu lihat sekali lagi, ada alam makrokosmos, ada alam mikrokosmos. Ada alam besar, itu alam semesta, ada alam kecil yang bernama tubuh ini. Dan semua orang-orang bijak sudah sepakat bahwa tubuh ini adalah mikrokosmos dari alam makrokosmos. Tubuh ini adalah miniatur dari alam raya yang besar. Makanya siapa yang bisa menemukan rahasia yang miniatur ini, dia akan mengerti rahasia alam semesta yang maha besar. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Kalau dia sadar bahwa tubuh ini adalah miniatur dari alam makro, maka dia akan menemukan rahasia di sini untuk mengungkap rahasia semesta yang tanpa batas. Di bumi kita yang sangat besar ini, bumi makro, ada perhiasan? Ada. Perhiasan itu sesuatu yang indah. Ya, semuanya perhiasan. Pertanyaan yang sederhana, apakah di bumi kecil ini ada perhiasan? Ada. Perhiasan yang ada di bumi kita ini diletakkan yang paling dasar itu di 4 tempat. Yang pertama, perhiasan adanya di sini menjadi penglihatan. Yang kedua, perhiasan diletakkan di sini menjadi pendengaran. Yang ketiga, perhiasan diletakkan di sini menjadi sumber kehidupan yang bernama nafas. Dan yang keempat, perhiasan diletakkan di sini, ini menjadi kemampuan untuk berkomunikasi. Bapak Ibu perhatikan saya. Kalau ada lukisan yang indah, harganya 1 miliar. Saya mau nanya, itu indah itu adanya di mana? Apakah di lukisan atau di mata? Di mata. Ingat ya, karena tidak mungkin orang yang tidak punya mata tiba-tiba beli lukisan 1 miliar. Setuju dengan saya? Setuju ya? Setuju kan? Iya. Dia berani membeli lukisan 1 miliar karena dia bisa menikmatinya. Dengan apa? Dengan mata. Dan kalau dia tidak punya mata, lukisan ini nggak punya arti apa-apa. Jadi indah itu bukan di lukisan loh, indah itu di mata. Kalau lukisan 1 miliar, kira-kira mata kita berapa miliar? Ada yang berani nggak menukar matanya dengan lukisan 1 miliar? Nggak ada. Berarti penglihatan kita ini tidak bisa dihitung dengan Indah nggak kita punya penglihatan? Indah nggak kita punya pendengaran?
Iya. Ada orang punya burung perkutut, juara internasional, 10 miliar harganya. Budak, digoreng itu burung. Betul nggak? Betul apa tidak? Iya. Dan dia akan berpesta pora karena makan goreng burung seharga 10 miliar. Yang dibutuhkan bukan dagingnya, yang dibutuhkan suaranya. Dan dia bisa menikmati suara karena ada yang indah di sini, ada yang maha indah di sini. Siapa dia kalau bukan Tuhan yang bertempat tinggal di sini? Ingat ya, kita bisa mendengar suara merdu bukan karena punya telinga. Orang mati juga punya telinga, tidak mendengar lagi suara yang merdu. Dan kita bisa mendengar suara yang merdu karena masih bernafas. Berarti masih ada sang hidup pada diri kita, masih diberi izin untuk menjadi kepanjangan tangannya dalam hidup kita. Itulah perhiasan. Saya mau nanya Bapak Ibu, ladang yang luas indah enggak? Indah. Mobil mewah indah enggak itu? Indah. Emas, berlian, indah enggak itu? Indah. Tapi kalau berhenti bernafas, masih indah? Bahkan pindah tangan dalam sekejap. Bisa nggak Bapak Ibu melihat napas itu sebagai perhiasan? Itu karena kita terlalu sibuk keluar. Pernah sariawan? Enak gak makan? Baru dikasih sariawan aja langsung gak enak makan. Betul nggak? Kalau gitu, mahal itu di sini atau di makanan? Di sini. Perhiasan bukan ini? Perhiasan. Indah sekali. Nah kata Allah, ini perhiasan fisik ini terserah kamu. Aku akan menguji dari kamu siapa di antara kamu yang terbaik perbuatannya. Itu ayat ini. Kemudian ayat selanjutnya, wa inna laja'iluna ma'alaiha sya'idan juruza. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan apa yang di atasnya menjadi rata lagi tandus. Kebayang nggak? Rata tandus, artinya kan tidak ada kehidupan. Semua perhiasan-perhiasan yang bersifat fisik suatu saat akan rata dan tandus, tidak memiliki makna apa-apa lagi. Makanya mereka yang terikat pada perhiasan-perhiasan fisik, mempercantik diri terus di luar, segala dipakai, gak lama tuh. Malah takut tua, tambah cepat tuanya. Takut sakit. Ketakutan itu menjadi magnet yang bisa menarik segala hal yang menakutkan. Takut kehilangan apalagi. Pelitnya auzubillah. Iya. Emasnya banyak di tubuhnya. Semua uang yang diberikan Allah habis buat dari leher ke bawah. Dari leher ke atas tidak pernah ada. Kosong melompong ini. Tidak mau menginvestasikan uang untuk masa kejayaannya. Makanya lihat ya, menurut riset, orang yang rezekinya 75% buat gurusi dari leher ke bawah, masa depannya suram. Tapi orang yang menginvestasikan 75% dari rezekinya untuk dari leher ke atas, masa depannya cemerlang. Coba tanya, ngurusi mana? Leher ke bawah, leher ke atas? Ya. Yeah. Beli buku ditawar. Udah gitu mahal banget. Kalau beli makanan enak dari sini ke bawah gak pernah nawar. Ya. Buku-buku saya yang ditulis berdasarkan pengalaman pribadi saya, masih aja yang nawar. Padahal itu sudah dikasih murah. Makanya lihat ya, orang yang tidak menghargai ilmu, dia juga tidak dihargai ilmu. Makanya ilmu itu ada maharnya, ilmu itu ada fidyahnya.
Karena apa? Orang yang dapat ilmu gratis, dia juga tidak akan menghargai ilmunya. Dia tidak punya ikatan dengan ilmu. Makanya kalau ingin ada ikatan dengan ilmu, jangan mau dapat ilmu gratis. Bisa kasih tahu aja dari sekarang. Dan orang yang bermental gratis, itu mental miskin. Dia tidak memataskan dirinya kalau dia layak dan dia bisa. Hati-hati ya. Ada yang suka pengen gratisan nggak? Hah? Jadi gratis itu mental miskin loh. Oke. Jadi apa perhiasan yang dibicarakan di Al-Kahfi ayat 7 dan 8? Mari kita urai lebih dalam. Perhiasan itu apa? Perhiasan adalah benda hias yang dikenakan untuk mempercantik diri. Perhiasan dapat terbuat dari berbagai bahan. Bisa emas, bisa perak, berlian, permata, kaca, plastik, itu semuanya fisik. Ada yang pakai cincin nggak sekarang? Coba acungkan tangannya ke atas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Emas itu atau palsu? Oh, emas ya. Emas ya. Berapa harga emas sekarang? Berapa? 1.800.000? Oke. Mahal apa murah? Alhamdulillah kebeli gitu. Jangan bilang mahal. Kalau mahal ntar nggak kebeli. Coba perhatikan itu. Cincin itu ada bolongnya nggak itu? Yang dipakai emasnya apa bolongnya? Yang dibeli emasnya apa bolongnya? Ulangi. Yang dipakai emasnya apa bolongnya? Bolongnya. Yang mahal bolongnya apa emasnya? Sudah mahal nggak kepake lah gitu. Kan yang kalian pakai bolongnya. Bener nggak? Nggak mikir kalian itu selama ini. Itu baju yang kalian pakai mahal apa tidak? Dibeli apa tidak? Pakai duit apa tidak? Kepake nggak itu baju? Enggak. Yang kepake bolongnya. Betul kan? Nah, yang dipakai bolongnya, yang ini enggak di luar. Kita lupa bahwa ada yang berguna, ada yang berharga. Yang berguna itu bolongnya loh, yang berharga luarnya. Bapak Ibu beli cangkir, jujur ya, yang kepake bolongnya kan? Lah iya. Pernah nggak beli bolong? Bolong tuh sudah tersedia di sini tanpa batas, bahkan tidak ada harganya. Luar biasa. Bolong itu kosong, dan kosong ini nggak kosong. Ya Allah, yang gitu aja baru sadar. Jadi saya mau nanya sekali lagi, itu perhiasan itu mahal kan? Pakai uang kan? Ya. Tapi yang berguna bukan perhiasannya, bolongnya. Kalian beli rumah, kan yang gak pakai bolongnya, betul nggak? Ya Allah, nggak ada yang nempel di dinding. Baru sadar ya. Oke. Nah, jadi perhiasan itu segala sesuatu yang bersifat hias, yang gunanya mempercantik diri. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu mempercantik diri di luar fisik atau mempercantik di dalam? Pilih. Ya luar dalam. Ya. Pakai baju yang rapi. Kumis cukur. Rambut panjang cukur. Harus rapi. Jangan menunjukkan, oh saya ini lagi susah. Menunjukkan sama orang lebih dikasihani. Bajunya compang-camping, gak mandi-mandi. Ya, nih kalau mau ngaji ke sini yang rapi. Nanti kayaknya bagus ya kalau ada Kang Ahmad hadiah buku dari saya yang paling rapi.
paling rapi jenggotnya gitu kan. Karena agama itu ya rapih gitu loh. Agama itu perlente, sehat, rapi, ya, energetik, kuat, gitu. Mobilnya bagus, iya, duitnya banyak, gitu kan. Allahnya maha kaya. Gimana sih kalian itu? Allahnya maha kaya minta sumbangan terus. Jadi yang namanya perhiasan itu ya aksesoris, menunjang penampilan. Sifatnya tuh simbolis, menunjukkan keagungan, status sosial, investasi. Semua perhiasan itu sifatnya seperti itu. Nah, kita mau investasi jangka pendek atau jangka panjang? Saya mau nanya. Ya, jangka pendek butuh, jangka panjang juga butuh. Paham? Tapi ada yang hanya investasi jangka pendek, sampai napasnya berhenti, udah aja, berakhir di situ. Makanya saya perhatikan ya, orang banyak yang kaya, pelitnya auzubillah, dia pikir kalau dia tuh memberi, dia akan berkurang. Pahala memberi itu bukan buat siapa-siapa, buat dirinya sendiri. Bahkan harusnya berterima kasih pada orang yang mau menerima titipan pemberiannya, karena itu akan diberikan pada dia di kehidupan yang akan datang menjadi karma baik. Kalau orang sadar aja begitu, gak ada orang pelit. Gak ada model-model kayak kalian kayak gini. Maaf ya. Ada perhiasan ruhani dalam diri, itu bersifat abadi. Nah, perhiasan ruhani itu akan menunjukkan sifat-sifat orang yang terhiasi secara ruhani, maka dia punya sifat-sifat yang terpuji. Sifat yang terpuji bahasa Arabnya hamid. Makanya orang yang memiliki sifat yang terpuji disebut Muhammad. Jadi Nabi kita ini, Nabi Muhammad, sebetulnya nama aslinya kan Ahmad. Karena dia mencapai sifat yang terpuji yang namanya hamid, tahalluq bi ahlakillah, teguh pada prinsip moral dalam dirinya, tidak menggadaikan nilai-nilai dirinya. Dia mewakili sifat-sifat Allah yang nyata dalam kehidupannya, disebut tahalluq bi ahlakillah. Karena dia sudah menyerap sifat-sifat Allah, maka dia berbuat seperti Allah berbuat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka dia disebut manusia yang terpuji. Manusia yang terpuji sudah mengadopsi sifat-sifat hamid yang terpuji, diberi gelar. Gelarnya namanya Muhammad. Jadi kita ini selama ini hanya cerita Muhammad, Muhammad, Muhammad. Harusnya kita berjuang gimana caranya menjadi Muhammad. Gimana caranya? Ikuti jejaknya Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad sudah bilang, jika kamu ingin mendapatkan cintanya Allah, ikuti aku. In kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka kamu juga akan mendapatkan cintanya Allah. Ulangi, mau perhiasan fisik atau perhiasan dalam rohani? Nih saya kasih tahu, kalian bersolek kayak apa ya? Ya, dimerah-merahin kayak apa? Kayak habis ditinjuin. Kalau dalemannya tidak pernah dihiasi, aduh, gak ada energinya. Makanya orang yang sudah terang di dalam hanya hadir saja dalam kegelapan, tidak usah melawan kegelapan, kehadirannya saja sudah menjadi berkah di mana kegelapan akan lenyap sesaat. Oke, jujur ya, kalian datang ke tempat arisan, banyak gak yang nyambut? Banyak apa tidak? Banyak gak yang meluk itu? Ibu luar biasa, ditunggu-tunggu dari
tadi, alhamdulillah bisa hadir lagi. Gitu apa tidak? Aduh ibu lagi, dia lagi. Pasti itu cerita kejelekan suaminya, pasti cerita habis beli emas 1 gram. Bapak Ibu bisa nggak merasakan seseorang energinya frekuensi tinggi atau frekuensi rendah? Bisa nggak? Bisa kan? Bisa. Mau didandani kayak apapun, mau semuanya pakai palsu kan? Ya, alis palsu, bulu mata palsu, itu semakin membuktikan dirinya itu palsu. Betul nggak? Jadinya bertopeng sesaat. Kalau tidak ada energi dari dalam, aduh, datangnya disesali, perginya disyukuri. Betul nggak? Nah, pergi, alhamdulillah. Tuh, semua orang bilang alhamdulillah gara-gara dia pergi. Itu kan sudah bukti bahwa kita ini berhiasnya terlalu asik di luar. Gak peduli mau tasnya lu potong, apa tuh, merek apa tuh? Oh, apa ibu-ibu ya? Punya? Oh, baru dengar, nggak apa? Ya, Louis Vuitton, Hermes, Gucci. Kalau energi dari dalamnya itu sudah amburadul, gak ada orang yang nganggap. Kata-katanya menyebalkan, wajahnya penuh curiga, tatapan matanya tidak bersahabat, yang keluar dari mulutnya ucapan-ucapan yang menyakitkan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada apa banyak? Siapa diantaranya? Enggak, saya mau nggak kayak gitu. Nah, ini namanya menurut Quran surat Al-Kahfi, ini perhiasannya sudah rata, sudah tandus. Jadi ketika seseorang tidak punya perhiasan ruhani dari dalam, tidak ada kebaikannya, sebagus apapun dia bersolek di luar, tandus, rata, datar. Makanya orang yang didatangi mereka itu tidak merasa mendapatkan berkah apa-apa. Gitu. Bisa ngukur diri sekarang? Kira-kira perhiasan kita ini rata, tandus, datar, atau sebaliknya? Oke, alhamdulillah ya. Tepuk tangan dong. Itulah pentingnya belajar kesadaran. Belajar kesadaran itu memaafkannya luas. Ketika orang melakukan kesalahan, sudah, jangan diingat-ingat ya. Belum minta maaf aja sudah saya maafkan. Bawaannya selalu kata-katanya itu menyenangkan, positif aja, dirindukan. Nggak ada yang orang alhamdulillah dia pergi, nggak ada yang kayak gitu. Oke, baik ya. Nah, kenapa saya berbicara tentang perhiasan luar? Karena terlalu banyak orang yang terus-menerus ya sibuk dengan yang luar. Meraih jabatan setinggi-tingginya, mengambil berkah sebanyak-banyaknya, ingin menunjukkan pada orang lain bahwa saya berhasil gitu. Tetapi dalamannya keropos, gak ada isinya itu. Makanya saya pernah menyaksikan banyak orang dalam kehidupan ini yang sibuk dengan luar tetapi tidak memiliki ketahanan di dalam. Dalam sekejap begitu yang di luar berubah, yang di dalamnya hancur lebur, tidak siap untuk mengikuti perubahan itu. Stres, stroke, gak ada yang anggap lagi. Bahkan sepeninggal dia tidak ada yang merindukannya lagi.
Dia semasa hidupnya tidak pernah membuat sejarah besar untuk memberikan cinta kasih pada semesta. Tidak ada yang bisa dikenang dari dia. Yang dikenang selalu keberingasannya, kesadisannya, keburukannya, kepelikannya. Itu aja. Bapak Ibu, apa tidak ingin dalam hidup ini kita dikenang sebagai Hamid, dikenang sebagai Muhammad, orang yang sudah bisa menunjukkan sifat-sifat yang terpuji? Apa tidak pengen begitu? Aduh, kalau tidak pengen ada masalah dengan kita. Ya, oke. Yuk sekarang kita melakukan perjalanan ke dalam. Sekarang masuk ayat 9. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ya ajaba. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan Rokim, oke, lihat saya semuanya, mendiami gua. Kita kan sedang mendiami gua sekarang, betul? Ya. Dan ada yang menjaga nggak di sini? Ada. Rokim itu penjaga. Yang menjaga kita siapa? Prinsip-prinsip moral kita, kehormatan kita, harga diri kita. Itu yang harusnya menjadi rokim kita. Rokim ini diterjemahkan anjing. Ya memang secara fisik yang namanya anjing kan sukanya menjaga, betul nggak? Tetapi kita tidak butuh anjing untuk menjaga itu. Gua kita ini harus dijaga dengan prinsip-prinsip moral, nilai-nilai luhur, sifat-sifat terpuji, supaya kita menjadi Muhammad setiap saat. Setuju? Setuju? Oke. Sudah mulai masuk ke sini? Oke. Ya, mereka termasuk tanda-tanda kami yang mengherankan. Ini tubuh kita ini bukan tanda-tanda Tuhan yang mengherankan. Ini adalah ekspresi karya agung Tuhan yang luar biasa. Tubuh kita ini kalau kita ungkap rahasianya, kita bisa menemukan rahasia semesta yang makro di dalam tubuh yang mikro ini. Sayang sekali kita mengabaikan rahasia di sini. Dan kita sekarang akan masuk ke sana, ke dalam, menemukan rahasianya. Kemudian ayat selanjutnya, ya. Iz awal fityatu. Fityah itu bahasa Arabnya pemuda. Nah, jadi Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda yang sedang mendiami gua, yang sedang masuk ke dalam gua. Ini bukan cerita sejarah, ini bukan cerita tentang masa lalu. Quran itu bersifat kontekstual dan konseptual. Ini cerita tentang kita hari ini. Pertanyaan saya, mau nggak Bapak Ibu jadi Ashabul Kahfi? Mau nggak jadi pemuda yang mendiami gua? Mau? Pemuda yang mendiami gua, dia itu adalah diam di sini. Dia tidak terasing di sini. Dia menjadi dirinya sendiri. Dan kenapa pemuda? Ini mau saya ungkapkan rahasianya. Tetapi sebelum itu, saya lanjutkan dulu ayat yang ke-10. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi pemuda ini yang masuk ke dalam gua ini, dia meminta kepada Allah, menyampaikan satu permohonan. Permohonannya begini: wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam segala urusan kami. Jadi memohon dulu sebelum masuk ke dalam gua ini, supaya tidak salah jalan. Nah, kenapa pemuda? Oke. Saya sudah pernah ke gua yang diklaim sebagai Gua Al-Kahfi, adanya di Yordan. Ini fotonya. Coba lihat ya, yang sebelah sana itu adalah luarnya. Gelap apa tidak? Gelap. Yang sebelah sini dalamnya. Sempit. Kalau baru 3-4 orang aja masuk ke dalam itu sudah sempit. Ya. Saya udah ke sana. Dan ini gua buatan manusia. Dan saya kok juga heran, kenapa gua ini diberi nama Ashabul Kahfi? Boleh nggak? Ya boleh. Tetapi itu nama pinjaman.
Apakah Ashabul Kahfi yang dimaksud oleh Allah di Quran sama dengan yang dimaksud manusia? Belum tentu sama. Gak mungkin kalau cerita gua yang ini udah kecil, gelap, jauh lagi. Tapi kalau gua itu adalah diri kita, gua, masuk akal? Apakah Allah ada di sini? Apakah bersama kita? Apakah kita bisa meniti ke dalam diri? Nggak usah jauh-jauh ke sana, berarti ongkos. Bahkan orang Yordan sendiri tidak percaya kalau yang dimaksud dengan Ashabul Kahfi di Quran sama dengan Ashabul Kahfi nama gua yang di Yordan. Orang Yordan sendiri tidak percaya. Saya pernah dialog dengan jubir saya, tour guide saya, dia sendiri nggak percaya. Mari kita buktikan sekarang. Ashabul Kahfi itu siapa? Pemuda yang mendiami gua. Supaya apa? Jadi orang yang beriman. Bagaimana mungkin kita masuk ke dalam gua yang fisik, keluar dari situ tiba-tiba jadi orang beriman? Gak mungkin. Dan iman kepada Allah berarti kita harus meniti ke dalam diri, bertemu, mengenal Dia yang bersama dengan kita. Perjalanannya keluar apa ke dalam? Keluar. Masuk akal nggak omongan saya? Masuk akal? Oke. Tertarik ke sini? Saya kasih tahu ongkosnya 67 juta. Ya kalau mau jalan-jalan ke sana boleh-boleh aja. Ya. Jangan a priori, saya juga udah ke sana. 67 juta bayar. Dari sini saya terbang ke Mesir dulu, dari Mesir baru ke Yordan. Sekalian dari Yordan saya nyebrang lewat belakang masuk ke Palestina, ke Yerusalem. Karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi satu-satunya cara adalah menggunakan jalan belakang. Gitu. Ya? Oke, saya tidak mau cerita itu. Tapi lihat gua ini, ada yang tertarik ke sini? Ya kalau mau jalan-jalan nggak apa-apa. Kalian supaya difoto. Ya. Foto. Tapi kalau sudah pergi ke sana dan foto, jangan mentang-mentang Ashabul Kahfi. Betul nggak? Emang pulang dari sana masuk ke gua sebentar, keluar tiba-tiba jadi orang beriman? Ya enggak. Lihat saya semuanya. Ya. Mengapa kata-kata yang digunakan pemuda? Lagi-lagi, mengapa bukan pemudi? Benar nanya enggak gitu? Ini perlu bertanya itu, ya. Kenapa pemuda bukan pemudi? Oke, saya mau jelaskan dulu. Lihat saya semuanya supaya tidak salah kaprah. Ada yang pernah umroh? Acungkan tangan. Haji. Wih, luar biasa. Banyak Pak Haji berarti di sini ya. Banyak Ibu Haja ya. Oke. Haji, umroh itu sering disebut perjalanan ruhani. Ya, bukan perjalanan jasmani loh. Walaupun yang berangkat jasmani jauh juga ikut, tapi perjalanan ruhani. Makanya di ritual haji yang pakai kain ihram itu cuma laki-laki. Awas ya, perempuan enggak, pakai baju putih aja. Ya. Nah, begitu sa'i yang lari laki-laki. Perempuan walaupun gulu senam gak boleh lari. Nah kita kan cuma disuruh lari sama mutawif, lari aja. Udah stop, gak usah lari lagi, jalan biasa lagi. Tapi kita nggak nangkep maknanya. Laki-laki lari, perempuan tidak. Nah ternyata di Al-Quran kalau ada kata laki-laki selalu mengacu pada segala yang bersifat dimensi ruhani. Makanya segala yang ada kata-kata wanita, perempuan itu selalu mengacu kepada yang bersifat jasmani. Makanya Quran surat kedua itu bukan sapi laki-laki, sapi betina, namanya Al-Baqarah. Itu cerita tentang bagaimana Tuhan menciptakan tubuh ini sebagai kendaraan fisik yang bisa mengantarkan jiwa kita untuk pulang kepada Allah. Itu isi Quran surat Al-Baqarah. Ulangi ya,
Jadi kalau di Quran ada kata-kata laki-laki, berarti hakikatnya berbicara urusan rohani. Kalau ada kata-kata perempuan, berbicara urusan jasmani. Paham? Hakikat ini hakikat. Nah, makanya ketika kita haji, haji kan perjalanan rohani, berarti perjalanan laki-laki. Nih, yang berangkat suami istri, ada jasmaninya? Ada rohaninya. Jadi sebetulnya yang disebut dengan pasangan itu bukan suami istri. Pasangan itu jasmani dan rohani. Makanya Allah sudah menciptakan kita sejak dari lahir itu sudah berpasangan, jasmani dan rohani. Paham? Oke. Bisa dilanjut? Oke. Ya. Jadi segala urusan yang bersifat rohani disimbolkan dengan laki-laki. Segala urusan yang bersifat jasmani disimbolkan dengan perempuan. Yuk kita lihat. Yang pakai kain ihram laki-laki. Jadi sebetulnya jasmani kita ini nggak bisa disucikan. Tetap aja kita akan makan, betul nggak? Air kencing juga ada di sini, berak juga di sini, betul? Iya. Jadi yang bisa disucikan apa? Rohani. Makanya tidak ada di Quran, beruntunglah mereka yang menyucikan jasmaninya. Nggak ada. Tapi di Quran, beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya. Paham sampai sini? Oke. Makanya perempuan itu gak pakai ihram. Ihram itu kan artinya mengganti baju yang berjahit dengan baju yang tidak berjahit. Sepanjang kita ada di dunia, butuh mobil, butuh uang, butuh makan, butuh jasmani, butuh jasmani. Makanya tidak mungkin kita melepaskan diri dari urusan jasmani, nggak mungkin. Tapi rohani kita bisa melekat, bisa tidak melekat, itu urusan kita. Oke, agak berat ya kajiannya, nggak apa-apa, sekali-kali berat. Biar mikir. Karena kajian ini buat orang yang berpikir. Yang nggak mau mikir, jangan dengerin kajian saya. Makanya saya tidak pernah iklan, tolong di subscribe, nggak pernah. Kalau mau dengarkan kajian saya, subscribe dong, nggak pernah. Nggak ada kan iklan seperti itu? Nggak ada. Silakan, mau subscribe nggak subscribe, bukan urusan saya. Saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Mau ngaji nggak ngaji, bukan urusan saya. Tapi kalau belum siap terbuka pikirannya, lebih bagus nggak usah denger daripada nanti mencaci maki. Kasihan. Ya. Dan kalau ketemu orang bodoh itu harus menerima, karena orang bodoh belum pernah pintar, karena orang pintar pernah bodoh, ya. Makanya ketika arcai laki-laki lari, apa artinya? Urusan ruhani harus lari, urusan jasmani ya sudah biasa-biasa aja, jangan mengejar masa depan. Gampang kok kalau masa depan ingin didapat, gampang. Tidak usah dikejar masa depan itu. Tarik masa depan ke frekuensi kita saat ini, akan jadi kenyataan. Wah, ini ilmu mahal sebetulnya ya. Ini saya bocor ini. Harusnya bayar ini. Gak apa-apa lah, udah dibocorin. Katanya pahalanya lebih banyak. Wah, saya nggak tahu pahala itu apa. Pahalu saya nggak ngerti. Makanya saya nggak pernah bagi-bagi pahala di sini. Nggak ngerti saya, nggak ngerti. Ya, pokoknya yang saya ngerti, kalau kita menciptakan sebab baik, kita dapat akibat baik. Menciptakan sebab buruk, kita akan dapat akibat buruk. Gitu aja. Dan yang menerima akibat diri kita sendiri. Yang saya tahu itu. Yang pahalu, cari aja sama yang suka obral pahala. Mengapa di Quran surat Al-Kahf itu ceritanya pemuda, bukan pemudi? Pemuda laki-laki, pemudi perempuan. Karena perjalanan ke dalam diri ini perjalanan ruhani, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Makanya kalau di Quran ada kata-kata ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya perempuan. Awas, bukan yang boleh jadi presiden itu
hanya laki-laki. Bukan. Ruhani pemimpin jasmani. Yang boleh jadi pemimpin adalah mereka yang ruhaninya sudah hidup, yang bisa memimpin jasmaninya. Siapapun itu, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, gak peduli. Gitu. Baru Islam tuh keren, tidak memarginalkan kaum Hawa, karena semua diberi kesempatan yang sama. Yang penting yang ruhaninya sudah bisa memimpin jasmaninya, berhak jadi pemimpin. Tapi yang ruhaninya masih dikendalikan jasmaninya, bahaya jadi pemimpin, baik laki-laki maupun perempuan. Korupsi, kehormatannya akan jatuh. Oke, lanjut. Oke, pernah dengar gak di Quran surat Al-Waqiah ada kata-kata gini, yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Pernah dengar gak itu? Ya. La yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima illa qilan salama salama qila. Dengung. Ikhfa. Nggak boleh kilan, nggak boleh. Kalau kilan tuh kalau menghadapi huruf idhar. Paham ya? Jadi bacanya illa la 2 harokat. Dua harokat. La salama salama. Gitu. Ya. Silakan Bu Yati. Kayak di TV saya nih. Mereka dikelilingi oleh anak muda yang tetap muda. Makanya saya kasih tahu, kalau orang benar belajar spiritualnya ke dalam, ya, awet muda, sehat, berkelimpahan, nggak pernah sakit, karena dia sudah tahu ilmunya. Karena begitu dirinya sudah positif, tubuh spiritualnya positif, tubuh intuisinya positif, tubuh energinya positif, tubuh mentalnya positif, maka tubuh fisiknya positif. Nanti saya buktikan ya. Tadi sudah ada sharing ya dari sahabat kita, ya, mendengarkan kajian-kajian lagi sakit, ternyata ada beberapa orang yang stroke, kemudian dipasangkanlah ya headset, kemudian mendengarkan kajian terus menerus. Ya, luar biasa, bisa sembuh dari stroke-nya. Jadi artinya kalau seseorang sudah di frekuensi tinggi, sudah di getaran tinggi, sudah di surga, maka dia akan menarik semua yang berfrekuensi tinggi. Menarik orang-orang yang menyenangkan, menarik situasi yang menyenangkan, menarik hal-hal yang menyenangkan. Dia sudah menjadi magnet untuk bisa menarik yang serupa dengan frekuensi dia. Like attracts like. Itu sains. Makanya tidak ada kata-kata yang keluar dari orang yang sudah damai dengan dirinya kecuali kata-kata yang damai dan mendamaikan. Gak ada umpatan, gak ada hujatan, gak ada. Orang mau bajunya pakai apa, dandanannya kayak apa, sorbannya sepanjang apa, kalau yang keluar dari mulutnya adalah hujatan, kebencian, dia belum selesai dengan dirinya sendiri, dia masih tinggal dalam neraka di frekuensi rendah. Tidak bisa direkayasa, dimanipulasi, tidak bisa berpura-pura baik, nggak bisa. Baik itu tidak bisa berpura-pura. Baik itu ya harus baik. Jadi kenapa pemuda? Karena yang sedang melakukan perjalanan ke dalam ini adalah ruhani. Kenapa pemuda bukan orang tua? Karena siapapun yang melakukan perjalanan ruhani ke dalam, maka dia akan energetik, penuh semangat, tetap muda, dikelilingi oleh yang muda dan tetap muda. Jadi umur 35 jalan sudah diseret. Ada apa?
Itu pasti gambaran, karena tubuh ini cerminan dari kualitas jiwa. Orang yang jiwanya amburadul, fisiknya amburadul. Gampang bacanya, ya. Umur masih muda, matanya berair. Itu masalah jiwa itu. Itu bukan fenomena fisik. Oke? Ya. Saya ingin menyampaikan satu kata-kata bagus ini dari Stephen Leacock. Stephen Leacock mengatakan begini, kita tidak berhenti tertawa karena kita menjadi tua. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tertawa itu haram, dia harus belajar lagi agama itu. Ternyata tertawa yang penuh dengan kesadaran menghasilkan dopamin, endorfin, serotonin yang menjaga ketahanan fisik, daya imunitas, kebahagiaan. Itu adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh pineal gland. Di sini nih kelihatan tuh yang kurang tertawa, senyum berat. Makanya otaknya itu hanya memproduksi hormon-hormon adrenalin. Namanya itu hormon kortisol. Bawaannya negatif aja, ya. Ya. Makanya orang yang kayak gitu itu biasanya boros bedak. Ya, udah ditebelin tetap aja kelihatan kan? Gitu. Nah, kita tidak berhenti tertawa karena kita menjadi tua. Awas ya. Jangan pernah mengatakan, karena saya sudah tua saya akan berhenti tertawa. Awas. Makin tua makin sering ya tertawanya. Terutama mentertawakan diri sendiri. Kita menjadi tua karena kita berhenti tertawa. Justru karena berhenti tertawa jadi tua. Garis-garis ininya tuh kelihatan yang kurang tertawa itu. Makanya kalau di tempat saya, di pusat pelatihan hidup sehat, saya mengobati orang-orang sakit dengan meditasi tertawa. Kemarin saya ajak meditasi tertawa, tapi tertawa dengan kesadaran. Yang sakit pinggang sembuh, yang sakit kepala sembuh, yang mahnya kronis sembuh. Luar biasa. Setelah itu saya ajarkan bagaimana memprogram air supaya air yang diminum itu menjadi sumber kebahagiaan, sumber kedamaian, sumber keberlimpahan, sumber kesuksesan. Bisa. Karena air itu ternyata menurut Profesor Masaru Emoto bisa menyimpan data. Dia bisa merespon semua emosi yang disampaikan manusia. Makanya hati-hati ketika kalian minum. Makanya orang tua kita dulu kalau ada yang sakit anaknya ambil air, ya mungkin hanya bilang terima kasih air, kamu keren, mungkin gitu aja doanya. Suruh minum udah bagus. Itu bukan ilmu nujum, itu bukan bid'ah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi Muhammad. Urusan peradaban di zamanmu mungkin berbeda dengan di zamanku. Makanya belajar agama terus ke depan, bukan ke belakang. Kalian kalau sudah makan kurma, kayak ahli surga. Kasihan dong tukang nanas. Ya di zaman Rasul orang makan kurma dan nggak ada nanas. Di sana yang tumbuh cuma kurma. Itu tradisi, itu geografi, tidak kaitannya dengan spiritual. Ya, kalian tuh rubah ya. Kalau Ramadan buahnya jadi kurma. Sekarang udah nggak beli lagi kan? Kembali lagi ke pisang, nanas. Betul nggak? Aduh, bodoh banget ya. Yuk lihat saya semuanya. Bagaimana supaya tetap muda dan sehat? Tadi apa? Jangan berhenti tertawa. Terutama mentertawakan diri sendiri. Ya. Yang kedua, kendalikan emosi. Kelola perasaan kita. Jaga ketenangan saat kita menghadapi masalah. Itu terutama. Jaga perasaan ketika ada masalah. Jangan perasaan kita jatuh terbawa arus masalah. Saya kasih tahu. Rem di situ. Ketika sakit, jaga perasaan kita tetap sehat. Cepat itu pulihnya. Ketika gagal, jaga perasaan kita tetap sukses. Bangkitnya cepat itu. Makanya perasaan itu seperti bensin, sedangkan pikiran itu seperti mobil.
Dan pikiran tidak ada artinya kalau tidak dikasih perasaan. Nah, pikiran yang diulang-ulang, yang diikat dengan perasaan, itu yang menjadi keyakinan. Itu yang akan membentuk nasib kita. Itu yang akan membentuk realitas. Hati-hati. Hati-hati. Nah, gimana supaya tetap sehat? Menerima kenyataan. Menyadari bahwa ada banyak hal di luar kendali kita. Fokus pada hal-hal yang bisa diubah. Perhatikan saya. Kita terlalu sibuk hidup. Kadang-kadang kita ingin mengendalikan semuanya, termasuk hal-hal yang sebetulnya di luar kendali kita. Bapak Ibu, orang lain, anak, pasangan hidup, itu semua tidak bisa dikendalikan. Yang bisa dikendalikan oleh kita cuma 3: pikiran kita, perasaan kita, dan keyakinan kita. Yang keempat paling tidak, reaksi kita terhadap mereka, itu bisa dikendalikan. Di luar itu tidak bisa dikendalikan. Jangan ingin mengontrol semuanya. Kalau kita ingin mengontrol semuanya, stres. Ingin semua yang kita kontrol seperti yang kita mau, yang terjadi adalah perlawanan. Apapun yang dicoba dikontrol akan melawan kita. Itu yang menyebabkan kita habis energi selama ini, karena mencoba mengontrol sesuatu yang sesungguhnya di luar kontrol kita. Ini menyebabkan kita jadi cepat sakit secara fisik. Mengembangkan kebajikan, menanamkan nilai-nilai kejujuran, keberanian, keadilan, itu yang harus dikembangkan kalau ingin sehat. Jujur, adil, berani, ini prinsip-prinsip moral yang kalau kita kembangkan, kita akan tetap sehat. Membangun ketahanan mental, menumbuhkan ketahanan mental dan kemampuan bangkit dari kegagalan. Gak apa-apa gagal 7 kali, yang penting bangkitnya 8 kali. Paham? Ya? Gak apa-apa gagal 9 kali, bangkitnya 10 kali. Itu aja. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah gagal. Mereka yang hari ini sukses tidak melihat kegagalan sebagai penghambat, tapi kegagalan justru sebagai pintu masuk untuk meningkatkan kapasitas diri. Ya, tidak ada yang buruk dalam semesta ini. Yang buruk adalah pikiran dan perasaan kita. Hadirin, saya kasih tahu, Tuhan selalu ada untuk kita. Percaya? Ulangi, Tuhan selalu ada untuk kita. Percaya? Dan Tuhan selalu akan memenuhi segala kebutuhan kita. Percaya? Dan Tuhan tidak akan mengikuti segala keinginan kita. Percaya? Karena Dia Maha tahu apa yang kita inginkan. Mungkin berdasarkan ego kita, belum tentu baik buat kita. Tapi Tuhan selalu ada untuk kita. Keilahian bukan sesuatu yang abstrak. Keilahian itu bisa dibuktikan nyata, karena Allah itu sebetulnya bukan maha gaib bagi yang tahu. Dia maha nyata. Kemanapun kita membalikkan wajah, kita akan selalu melihat wajahnya. Tuhan tidak menuntut diri kita melampaui yang kita ada, yang ada pada kita. Ingat, Tuhan tidak pernah menuntut kita melampaui yang ada. Makanya hidup itu mengalir saja. Jangan selalu memaksakan keinginan. Tuhan melihat kita dengan cinta. Percaya? Percaya? Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, kemudian itu baik bagi kita, berarti Tuhan sedang melihat kita dengan cinta, bukan? Menerima atau menolak? Terima. Makin kita menolaknya, apa yang tidak kita inginkan akan datang berulang-ulang. Tuhan sudah ada dalam diri kita. Percaya? Perlu dicari? Perlu dicari? Tidak usah mencari Tuhan. Tuhan bukan batu ali. Ada orang menulis mencari Tuhan yang hilang. Udih, kemana dia? Masa saya pernah WA dia yang nulis buku itu. Emang Tuhan batu ali? Saya bilang. Kalau berlian Ibu Wali Kota sih pernah hilang. Katanya itu nyemplungnya di trotoar. Biar trotoar bisa dibongkar nanti. Ada proyek baru. Buat Pak Wali. Jadi sebenarnya kalau ada pembongkaran trotoar itu, sebenarnya itu cincin Ibu Wali itu jatuh. Tuhan selalu ada dalam diri kita. Percaya?
Terasa sekarang adanya? Ya Allah. Sekali lagi, hidup penuh makna dan cinta? Hidup penuh makna dan cinta? Yes? Sudah bisa melihat? Yes. Sekarang lepaskan penilaian baik buruk, benar salah, lepaskan semua itu. Hidup penuh makna dan cinta. Semua yang terjadi, baik itu kita kehendaki kehadirannya, tidak kita kehendaki, semua untuk kebaikanku. Katakan itu. Karena Tuhan melihat kita dengan cinta. Tapi kita melihatnya dengan benar salah baik buruk, karena kita sempit melihat sesuatu. Dan kita punya kolbu, hadirin. Dan kolbu adalah jendela yang menyatukan diri kita dengan Tuhan. Dan siapapun yang sudah terbuka pintu kolbunya, jendelanya sudah terbuka, maka dia sudah bisa menyatu bermanunggal dengan Tuhan. Jadi sekarang tugas kita apa? Berhenti. Berhenti. Kita terlalu sibuk mengejar. Sekali-kali berhenti dan belajar mendengarkan. Mendengarkan lebih banyak. Maka jika kita melakukan hal-hal yang semacam ini, kita akan menemukan ternyata ruang suci dalam diri kita yang disebut dengan keheningan. Itulah tempat kita menemukan perlindungan sejati di dalam diri. Kita lanjutkan dulu. Tadi baru sampai ayat 10. Maka di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-11 dikatakan fadorobna ala azanihim. Azan pendengaran. Fadorobna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Apa maknanya? Ditutup telinga. Telinga ini adalah sumber keberisingan. Betul? Dan kalau sudah ini berisik, pikiran jadi berisik. Pikiran yang berisik, kita tidak akan pernah mendengarkan suara Tuhan. Kita tidak akan pernah menemukan tempat perlindungan yang sejati dalam diri. Oleh karena itu, ditutup telinganya beberapa tahun, maksudnya kita diajarkan oleh Tuhan untuk belajar hening. Karena apa? Keheningan adalah ruang suci untuk mendengarkan suara Tuhan yang sebenarnya. Jadi kenapa suara dia tidak terdengar oleh kita selama ini? Berisik.